Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, dimanapun saudara-saudara berada, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat baik ini saya ucapkan selamat berjumpa kembali dengan channel saya ya, Al-Fakir Muhammad Idris, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi taufik, memberikan hidayah, memberikan maunah kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayah serta maunah serta keberkahan apa saja yang Allah berikan kepada kita, kita dapat menjalankan ibadah kita sehari-hari, kita dapat menjalankan semua aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan yang berkah, dalam keadaan yang selalu diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sekalian yang budiman, pada kesempatan di siang hari yang sangat baik ini, saya akan memberikan sebuah cara, akan memberikan sebuah tip ya, atau kaifiyah dalam bahasa Arabnya, bagaimana supaya hubungan antara suami dan istri itu selalu dalam keadaan harmonis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh kepada kita sekalian agar kita pandai-pandai mempergauli istri kita dengan baik. Bahkan banyak hadis, banyak dawuh dari Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang tanggung jawab seorang laki-laki terhadap seorang istri. Jadi laki-laki itu mempunyai tanggung jawab penuh terhadap seorang istri. Seorang suami itu mempunyai tanggung jawab penuh terhadap seorang istri. Seorang suami harus mampu memberikan nafkah. Makanya dalam sebuah hadis itu Rasul memerintahkan kepada laki-laki ya untuk segera menikah, memperistri seorang perempuan apabila sang laki-laki itu sudah mampu memberikan ba'ah. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Itu terusannya masih panjang hadis itu. Yang artinya, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum, barang siapa yang telah mampu di antara kamu sekalian, al-ba'ah, untuk memberikan nafkah zahir dan batin. Ba'ah di sini sepakat para ulama hadis itu menafsiri dengan al-ba'ah itu nafkah zahir dan batin, begitu. Seorang suami sudah memberikan nafkah secara zahir, nafkah secara batin, itu namanya ba'ah. Dalam artian hadis ini, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada seorang laki-laki, kepada seorang pemuda, agar si laki-laki itu bisa nantinya kalau dia itu menjadi suami yang baik, bisa memberikan nafkah secara zahir, nafkah secara batin kepada istri-istrinya. Artinya pergaulan seorang suami dengan istri ya
Pergaulan yang harmonis itu sangat dibutuhkan. Banyak firman Allah dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang hal ini, tentang hubungan antara laki-laki, antara seorang suami dan seorang istri, seperti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu ayat firman-Nya Allah dalam Al-Quran, bahwa laki-laki itu qawwamuna, selalu penanggung jawab, menjadi penanggung jawab, selalu ada di atas. Artinya kemampuan seorang laki-laki harus ada di atas. Dalam hal ini maksudnya seorang laki-laki harus mampu bertanggung jawab 'alan nisa, qawwamuna 'alan nisa, terhadap istri-istrinya. Bahkan di sebagian ayat juga Allah itu menerangkan kepada kita, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anasitum. Dalam hubungannya suami dengan istri, Allah itu berfirman bahwa istri itu ibarat apa ya, ibarat ladang begitu. Nisaukum, istri-istri kamu sekalian itu harsul lakum, itu ibarat ladang, ibarat tegal, ibarat sawah, ibarat tanaman ya. Lakum, bagi kamu sekalian. Jadi istri kita itu ibarat ladang bagi kita. Maka Allah memerintahkan faktu harsakum anasitum, datangi ya. Artinya tanami istri-istri kamu itu, tanami ladang-ladang kamu itu, sawah-sawah kamu itu, tanaman-tanaman kamu itu semaunya kamu begitu. Anasitum, semau kamu. Tapi yang dimaksud semau di sini adalah melakukan hubungan dengan suami istri yang diridhoi, yang diatur oleh cara-cara sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini sebagai pendahuluan bagi para pemirsa, bagi para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Dalam hal ini saya menekankan ya, antara bagaimana supaya hubungan seorang suami dan seorang istri itu menjadi harmonis. Ya tentu kewajibannya laki-laki itu yang pertama harus pandai menjaga istri begitu. Menjaga, merawat istri dengan baik, baik merawat secara dohir dan merawat secara batin. Bagaimana yang dimaksud merawat secara dohir? Ya merawat secara di luar. Misalnya istri kita diberi pakaian, istri kita dibeliin pakaian, istri kita dibelikan kosmetika misalnya, semampu kita dan sekuat-kuatnya kita begitu. Jangan dipaksa-paksakan. Misalnya kalau kita itu mampu membelikan baju yang harganya 150 misalnya, ya jangan coba-coba kita membelikan baju yang harganya 250. Itu ya jangan coba-coba. Ya kalau cuma sekali mungkin nggak apa-apa. Demikian juga dengan aura-aura kecantikan seperti kosmetika, itu juga penting gitu. Itu namanya seorang suami tanggung jawab untuk memelihara istri dari luar. Sedangkan dari dalam itu ya caranya banyak. Bagaimana supaya hubungan suami dan istri itu tambah harmonis, tambah lengket, itu banyak ya, caranya banyak. Sebenarnya ini harus dilakukan oleh seorang perempuan, tapi iya saya mau berbicara dengan orang-orang perempuan, kan takut disangkanya jorok begitu. Jadi saya harus sentuh dulu yang laki-laki, supaya dia mampu menjaga kesehatan, menjaga istri-istrinya, baik secara dohir, lebih-lebih secara batin. Secara dohir juga bisa ya, supaya hubungannya suami istri itu tambah lengket begitu, tambah lengket. Ya misalnya seorang suami itu harus mengasih ramu-ramuan terhadap istri, itu juga nggak apa-apa. Kalau selama tujuannya itu baik, mungkin itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak itu orang-orang yang komplain terhadap saya, yang netizen yang jauh-jauh itu yang sering ngirim WA ke saya, bagaimana Ustadz supaya hubungan saya dengan istri saya itu tambah lengket. Artinya bagaimana supaya saya itu tidak berpaling kepada wanita lain. Caranya itu bagaimana? Ya saya jawab, Anda harus bisa merawat istri Anda dengan baik. Saya jawab begitu. Artinya para perempuan ini harus pandai-pandai memelihara kesehatan dirinya, kebugaran tubuhnya, agar sang suami itu tidak berpaling kepada wanita lain. Begitu. Mungkin kalau diniati seperti ini, ya mungkin akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya begini. Caranya itu
laki-laki yang pintar ini buatkan ya istri itu ramuan, buatkan ramuan agar kalau waktu hubungan itu semakin enak begitu, semakin lengket begitu. Malah kalau pas waktu melakukan hubungan itu terasa apa ya, terasa sangat menyenangkan kepada seorang laki-laki, tidak mungkin, tidak bakalan laki-laki itu kan berpaling kepada wanita lain selama istrinya itu mampu menyenangkan, mampu memuaskan sang suami begitu. Caranya begini, caranya coba Anda ini sediakan ramu-ramuan, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Saya sarankan Anda sediakan kunyit ya, kunyit itu ini untuk istri nih. Sebaiknya dilakukan oleh suami dan khasiatnya ini diperuntukkan, ramuan ini dibuatkan untuk istri begitu. Jangan dilakukan oleh suami. Suami yang menyediakan, yang mengerjakan, cuma ini dilakukan oleh istri. Kan ini poinnya agar istri itu mampu memuaskan, mampu menyenangkan kepada suami begitu. Anda sediakan kunyit ya. Kunyit sepotong saja, ya, sepotong. Kemudian setelah itu Anda sediakan, setelah kunyit sepotong gini ya, kayak satu jari begitu. Setelah Anda sediakan kunyit, Anda sediakan daun. Daun apa itu? Daun sirih. Daun sirihnya itu sebanyak 3 lembar. Daun sirih sebanyak 3 lembar. Jadi yang pertama kunyit, kemudian daun sirih sebanyak 3 lembar. Ini diingat, harus dicatat ini. Kemudian daun sereh ya. Ini hampir sama, sirih dengan sereh hampir sama, cuma beda E dengan I. Yang pertama daun sirih 3 lembar, yang kedua daun sereh. Kalau katanya perempuan-perempuan di daerah saya itu daun sereh begitu. Daun sereh itu. Daun sirih sebanyak 3 lembar, kemudian daun sereh sebanyak 3 lembar juga. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu daun pandan. Pandan yang sering digunakan oleh seorang wanita untuk membuat makanan yang harum begitu. Berapa pandannya juga 3 lembar. Jadi masing-masing 3 lembar. Kunyitnya sepotong aja ya. Kemudian daun sirih sebanyak 3 lembar, daun sereh ya sebanyak 3 lembar, kemudian daun pandan sebanyak 3 lembar ya. Kemudian yang kelima itu daunnya kumis kucing ya. Ada itu di pekarangan-pekarangan kita, kadang kita tuh nanam itu. Kalau nggak ada, kebetulan nggak ada ya kita minta sama orang yang punya begitu. Daun kumis kucing, kembangnya kumis kucing itu atau daun kumis kucing sebanyak 3 lembar juga. Nah, kemudian yang terakhir yang nomor 6 daun jati tapi jati Belanda. Ini pun kalau ada. Kalau tidak ada tidak usah pakai jati Belanda. Daun jati Belanda tidak usah. Kalau itu sulit 5 aja. Ini yang pertama kunyit ya. Kemudian daun sirih sebanyak 3 lembar. Kemudian daun sereh atau daun serai sebanyak 3 lembar. Kemudian yang keempat daun pandan sebanyak 3 lembar. Yang terakhir nomor 5 itu daun kumis kucing sebanyak 3 lembar. Kalau ada yang nomor 6 yaitu daun jati Belanda. Kalau umpamanya daun jati Belandanya tidak ada, tidak usah dipakai, cukup 5 saja. Caranya Anda para laki-laki ini ya, itu ambil air secukupnya, kemudian air itu direbus supaya mendidih ya. Pada waktu air itu direbus dan keadaan air itu sudah mendidih, Anda ambil itu yang namanya kunyit itu ditumbuk di tempat lain. Begitu hancur, sudah hancur, kemudian kunyitnya itu Anda masukin ke dalam wadah yang sudah berisi air mendidih itu. Apinya masih tetap menyala itu. Jadi air yang mendidih dan apinya dalam keadaan menyala. Jadi direbus begitu. Jahe itu ambil, tumbuk dulu, dihaluskan atau direnyah-renyah gitu, dihaluskan, kemudian dimasukin itu ke dalam air yang sudah mendidih. Setelah itu ke 4 daun itu juga dimasukin, tapi tidak usah ditumbuk ke 4 daun. Apa yang dimaksud ke 4 daun? Ya daun sirih sebanyak 3 lembar, daun serai sebanyak 3 lembar, kemudian daun
daun pandan 3 lembar dan daun kumis kucing 3 lembar. Kalau ada yang nomor 5 yaitu daun jati Belanda. Kalau nggak ada, nggak usah, cukup 4. Itu yang 4 tuh juga dimasukin langsung. Setelah jahenya dimasukkan, jahe yang sudah ditumbuk dimasukkan, kemudian daun yang macam 4 itu juga dimasukkan. Tapi daun yang macam 4 itu, yang 3 lembar itu tidak usah ditumbuk, langsung dimasukkan. Terus itu rebus sampai warna air yang putih itu berubah menjadi agak kecoklat-coklatan. Itu akhirnya akan berubah, air itu berubah warna menjadi agak kecoklat-coklatan. Begitu sudah berubah warna air menjadi kecoklat-coklatan, ya putih agak kecoklat-coklatan, ya apinya itu dimatikan. Kemudian air yang sudah ada di wadah itu, ya wadah yang sudah mendidih, yang sudah berubah warna menjadi kecoklat-coklatan itu Anda salin ke tempat lain yang agak bagus kayak timba begitu, salin ke timba. Itu kan lain. Kalau awalnya akan direbus dengan memang tempat khusus, itu wadah khusus, itu salin ke timba dalam keadaan masih menguap, air itu masih menguap. Nah, setelah itu Anda timba itu, ya yang sudah berisi air dari 5 macam ramuan ini yang sudah mendidih, kemudian warnanya sudah berubah menjadi kecoklat-coklatan, Anda letakkan di bawahnya kursi, dan kursinya itu harus ambil kursi yang berlubang. Jadi jangan yang tertutup, ambil kursi yang ada lubang-lubangnya itu. Nah, Anda letakkan di bawah, wadah itu, timba itu letakkan di bawah. Kemudian istri Anda itu disuruh ganti pakaian, ya dengan memakai pakaian yang agak tipis begitu, Caranya istri Anda itu begitu sudah ganti dengan pakaian yang agak tipis, itu istri Anda suruh duduk di atas kursi itu. Yang di bawahnya itu sudah ada timba yang sudah berisi ke-5 ramuan yang sudah mendidih itu. Tapi syaratnya kainnya itu harus tipis. Yang kedua, kursinya itu harus berlobang. Jadi dengan demikian maka uap dari 5 ramuan itu yang sudah mendidih, yang sudah berubah menjadi kecoklat-coklatan, itu akan mengarah ke atas, mengarah ke tubuh istri Anda sekalian. Insya Allah dengan cara itu hubungan saudara dengan istri saudara akan semakin lengket, akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan buktikan dengan cara ini, insya Allah setiap minggu dikerjakan, insya Allah dalam kurun waktu 3 minggu, dalam kurun waktu 3 kali pembuatan ramuan seperti ini, 5 ramuan yang direbus, kemudian airnya kalau sudah berubah menjadi kecoklat-coklatan, itu diambil, diletakkan di bawahnya kursi, kemudian kursinya yang berlubang, ya. Kemudian istri Anda suruh memakai pakaian yang agak tipis, suruh duduk di atas kursi, insya Allah uap yang ada di bawah itu akan mengarah ke tubuh istri Anda. Insya Allah kalau selama 3 kali ini dikerjakan, buktikan hubungan Anda pasti semakin lengket dengan istri-istri Anda dan tidak mempunyai pikiran yang macam-macam bagi semua laki-laki. Mudah-mudahan yang sedikit, dan mohon maaf ini agak jorok, ya, ini agak kurang baik. Sebenarnya saya itu dalam berbicara itu agak grogi begitu karena mau menerangkan tentang perempuan. Tapi mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya bagi kita, bagi saudara-saudara yang mempunyai keluhan tentang itu. Mudah-mudahan ini akan menjadi obat sehingga keluarga Anda menjadi sakinah mawaddah warahmah fid din wad dunya wal akhirah. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.